Selamat datang, saya John Uy dari kabarinews.com, San Francisco, dan hari ini kami ada Yuli Hartanto. Apa kabar, Yuli? Baik, Pak John. Thank you for having me. Walaupun you're seberang welcome. lautan ya. Yeah, you're welcome. Nah, saya ingin tahu ya, your life story ya sampai bisa ke guru grooming. Silakan. Oke, seperti Pak John tinggal di San Francisco, saya pun pernah tinggal di San Francisco. Saya sekolah di sana, tapi tahun 98, saya tuh tinggal setahun lagi lulus dari SF State. Tetapi saya tidak bisa meneruskan, karena kan 98 ekonomi banyak yang terganggu, dolar tiba-tiba naik begitu tinggi, orang tua saya pun utang dalam dolar, ya kan, sehingga papi bilang, cuman bisa biayai satu anak. Kebetulan adik saya cowok ada di SF. Lalu saya berpikir, anak laki itu perlu sekolah, perlu ini edukasi selesai. Karena dia nanti suatu hari menikah, punya anak, punya istri, kan mesti bangun karir. Nah, di pikiran saya, orang perempuan itu kalau sudah dapat suami yang mapan, masih bisa ada option untuk tidak berkarir. Itu, ya, itu mungkin suara yang tidak dikumandangkan di publik karena sounds not educated, tetapi itu adalah realita hidup. Lalu saya berhenti sekolah. Terus saya menikah nggak lama karena pacar saya memang udah di sana sekolah juga. Ketika dia lulus, kami menikah. Terus dia bilang, aku kerja, nanti kamu balik lagi sekolah. Sayang, selesain 1 tahun lagi. Ya namanya menikah, aku keburu hamil, mau nerusin sekolah, terus aku pregnant, akhirnya hamil punya anak, aku minta pulang ke Indonesia. Ya itu lagi, karena capek ngurusin semuanya di sana sendiri, pengen pulang ke Indonesia. Nah 2001 saya pulang ke Indonesia, saya hampir setiap hari emosi dan mau ribut sama orang-orang di sini. Yang mau ribut mereka, karena saya emosi, saya menegur. Saya tidak suka gitu dengan tata caranya. Tapi mereka kan nggak senang ditegur. Jadi otomatis panas terus suasananya. Suami saya bilang, kamu yang mau pulang ke Indonesia. Kamu yang harus siap bahwa negara kita tata caranya berbeda. Jadi saya bereaksi tidak suka tata cara mereka, bukan karena saya sok pernah tinggal di negara maju, Amerika terus pulang Indonesia belagu. Bukan. Karena mungkin kita sudah tinggal lama di sana, terbiasa dengan sistem ya Pak, sistem tata cara. Nah di sini kan banyak yang tidak mengikuti sistem tata cara. Jadi kita tuh menegur, kasih tahu. Nah kompeten kita menegur hanya sebagai orang biasa, tidak digubris, malah diajak ribut. Nah itu membahayakan diri saya sendiri. Lalu saya mendapat masukan dari seseorang, Yuli, ngajar aja sebagai guru grooming, karena ilmu grooming adalah ilmu tata cara salah satunya. Nah, lalu saya mulailah cari tahu, karena saya nggak ada background sekolah psikologi, nggak ada, saya sekolah marketing di Amerika, nggak ada background psikologi, nggak ada background mengerti ini, saya nggak berani main ngajar aja dan memanggil diri saya guru grooming. Saya pelajari 1 tahun. Akhirnya, yang mengajurkan saya untuk menjadi guru grooming itu sebenarnya start dari anak-anak. Dia bilang, cara saya membesarkan anak saya, di mana brand, beauty, behavior itu, kalau dalam dunia grooming itu selalu melibatkan 3B, brand, beauty, behavior. Di mana 3 ini harus jalan sejajar. Kebanyakan kan orang missing 1B. Ada yang brandnya pinter, beauty-nya cantik, behavior, attitude-nya jelek. Ada yang anak baik, behavior-nya bagus, brandnya bagus, beauty-nya hilang. Ya kan, tidak merawat dirinya. Jadi banyak orang missing 1B. Makanya di buku saya, Pak, saya tulis level up, itu di sini tagline-nya menjadi manusia paket komplit. Kalau bisa menjadi paket komplit, kenapa mesti jadi paket hemat? Nah, itu tagline-nya. Tetapi yang ada, saya tidak bisa menjual program retail ini satu-satu, melelahkan menawarkan orang. Karena teman-teman saya banyak di bisnis, di bank, di perusahaan besar, lalu saya menjelaskan program grooming ini, mereka yang memulai memberikan proyek ngajar-ngajar, sehingga saya sekarang banyaknya di corporate. Nah, jadi itu asal mula saya mau menjadi guru grooming dengan kompetensi saya, title saya sebagai guru grooming Indonesia, saya bisa buka suara, berbicara, mengajarkan lewat seminar, lewat YouTube, lewat TV, pelan-pelan demikian.
Very interesting. Belajarnya dari mana tuh? Coba cerita itu. Belajarnya, saya rasa ilmu yang terbaik bukan teori ya Pak, praktek. Jadi saya punya 3 monkeys, anak saya dari kecil panggil monkeys, saya mulai dari mereka. Jadi ilmu grooming itu sebenarnya berlaku untuk setiap manusia. Kalau animal aja meng-grooming diri, sangat malu manusia tidak meng-grooming diri. Benar, cats, dog, itu kan kalau di luar negeri, di sini juga ada pets. Kalau grooming tuh orang taunya di Indonesia tuh pets. Tapi kalau orang luar negeri paham bahwa grooming itu adalah sekolah kepribadian, character building yang dikenalkan. Nah, di sini saya kembangkan kata grooming. Kalau tujuannya hanya cari uang, saya tidak mau pakai istilah grooming, Pak. Capek menjelaskan ke masyarakat grooming itu apa. Tapi kan di sini ada social movement yang ingin saya lakukan supaya mereka paham di dalam dunia grooming itu luas sekali ilmunya, banyak sekali. Yang orang Indonesia pakai adalah public speaking, presentation skill, itu yang mereka sering expose kan. Pembicara-pembicara di Indonesia kan banyaknya public speaking. Nah, public speaking itu kan hanya satu dari payungnya ilmu grooming. Ketika public speaking, mau bicara depan umum, apakah hanya cukup dengan cara bicara yang benar? Mereka lupa. Kita ini visual mata. Melihat orang public speaking di depan, visual bagaimana rambut, dandanan, baju, gestur tubuh, itu juga bagian dari presentasi. Nah, di dalam ilmu grooming itu sudah masuk semua. Jadi ketika saya mengajar, lebih komplit dan mengkomplitkan peserta. Betulin ya, rambut kamu, alis kamu, muka kamu, dandanan kamu, baju kamu, sepatu kamu. Karena people will see the whole thing. Kan inget nggak orang suka bilang, kalau presentasi ngomong di depan itu paling orang cuma inget 20% apa yang kita omong. 80% adalah visualnya. Gitu. Jadi itulah perbedaan saya dengan yang lain. Sampai bikin buku, sampai di TV, untuk hanya membuat mereka mengerti groom yourself. Itu kan groom kata kerja, verb bahasa Inggrisnya. Like eating, groom. Jadi kita mesti groom diri kita. Groom kan artinya untuk lebih baik. Untuk lebih baik. Bebenah untuk lebih baik. Nah, itu sebenarnya tantangan besar sekali. Sebab tambah tua ya, saya dengarnya tambah susah untuk di-groom. Itu bagaimana tuh challenge-nya? Betul. Jadi, personally juga orang-orang bilang, Yuli, memang bisa meng-grooming Indonesia. Saya pun dalam hati kecil, iya ya, apa bisa? Terlalu besar mimpi saya. Lalu saya cuma bilang gini deh, yang udah tua, udah karatan, gak usah dipikirin. Tinggal tunggu urusan Tuhan melenyapkan mereka dari bumi, kita fokus di generasi muda. Karena ini kan masih panjang perjalanan sebuah negara ya. Dan kebetulan saya kan ingin tua di Indonesia dan tinggal di Indonesia. Saya pasti menginginkan Indonesia dalam kondisi yang lebih baik gitu. Jadi yaitu pelan-pelan saya dan teman-teman meng-grooming generasi muda ini dengan pola pikir yang benar. Makanya program TV saya di Metro TV judulnya Provokatif Mindset. Jadi kita memprovokasi pola pikir karena semua berawal dari pola pikir, Pak John. Pola pikir benar, semua hidup pasti benar, beres dari pola pikir. Gitu. Nah, satu lagi kan mungkin yang bisa menjadi pelajaran buat anak-anak muda, saya kan di Indonesia dipanggil Tante Yuli karena sudah mau 50. Nah, saya memulai karir itu kan di usia 40. Artinya saya pun meng-grooming diri saya, mempersiapkan diri saya untuk pantas dan layak, ngajar juga, karena kan perjalanan hidup saya juga banyak yang tidak baik, yang tidak bagus, yang mungkin saya sendiri struggle. Nah, itu kan semua mesti dibenahi satu-satu, sehingga ketika kita bicara, itu bisa orang relate gitu. Oh iya, dia pun melewati masa-masa itu. Khususnya juga kan saya nggak lulus sekolah, Pak. Di Indonesia ini kan beda. Di luar negeri tanpa ijazah kita bisa dipekerjakan orang. Yang penting skill, experience, dan kepribadian kita. Di Indonesia kan apa kirim mesti pakai CV, melampirkan ijazah kadang, ya kan? Nah kan sulit dong saya kalau nggak punya ijazah. Jadi kalau ada stigma bilang nggak punya ijazah, masa depan selesai, ternyata kan tidak benar. Ada satu option lagi buat orang yang tidak punya pilihan. Saya sekolah kan bukan mau berhenti sendiri, karena keadaan membuat saya berhenti. Nah, saya bisa membuktikan, saya bisa cari uang, bisa berkarya, gitu, bisa berprestasi. Jadi apa sih modal yang mau di-grooming, Pak? Modalnya dulu diri kita sendiri, niat. Grooming itu hanyalah alat, vehikelnya, tools-nya.
Jadi kita menempelkan banyak vehicles buat kita bisa mencapai. Makanya saya selalu bilang, pepatah yang bilang mimpilah setinggi-tingginya, itu saya selalu memperingatkan. Oh, kalau berani mimpi tinggi harus berani punya alat. Kalau enggak akan kita menjadi dreamer dan kita kecewa. Itulah yang selalu saya bilang anak-anak saya, be careful with your dream, gitu loh. Jangan orang suka menghayal, tapi tak realistik, ya kan? Mimpi tinggi, kamu bisa apa? Punya apa untuk mencapai mimpi itu? Nah, jadi itu melengkapi diri. Grooming itu adalah alat kita melengkapi diri supaya kita mencapai kebahagiaan dan kesuksesan itu jauh lebih mudah. Jadi grooming itu bukan sekedar untuk hal sukses uang, Pak, tapi kebahagiaan. Contoh, grooming itu kan salah satunya ada makeover, merawat diri. Bagaimana kita merawat diri, itu bisa memberikan kebahagiaan, Pak, pada kita. Misalkan rumah tangga tidak bahagia, keadaan hidup tidak bahagia, tapi when you look good, you feel good. Itu udah satu kunci, satu rumus formula. Itu mulai dari situ. Dan orang selalu menghina dan undermine orang-orang yang merawat dirinya, fisiknya dengan baik. Ya, contoh ya Pak, orang pikir itu genit-genitan, centil-centilan merawat diri. Padahal memang dunia mengenal 3 kecerdasan. Apa? EQ, IQ, dan SQ. Tetapi dalam dunia grooming itu ada 4 kecerdasan, Pak. Namanya physical quotient, kecerdasan fisikal. Justru kecerdasan fisikal adalah yang pertama kali dan paling atas orang lihat ketika pertama kali kita bertemu orang. Benar nggak? Pertama kali bertemu orang, grooming kita lah yang diperhatikan. Mereka nggak tahu siapa Anda, mereka nggak tahu isi otak kita, mereka nggak tahu isi rekening kita, rumah kita, mobil kita. Yang dilihat adalah diri kita, fisik kita. Bagaimana kita bergesture, bagaimana kita berbicara, bagaimana isi pembicaraan kita, bagaimana penampilan kita, itu kan mencerminkan siapa kita. Makanya bagi grooming begitu penting karena first impression last. Nah, sayangnya banyak orang menganggap ini tidak penting gitu. Jadi saya lihat buat anak muda yang karakternya susah ya, the first thing kalau mau grooming adalah niatnya sendiri, bukan? Niat. Ya, jadi gini, orang tidak bisa di grooming kalau dia satu tidak mau. Tidak ada ambisi hidup untuk lebih baik, untuk sukses. Kalau orang udah nggak ada ambisi dan udah nggak mau, and then we don't talk anything else. That's it, it's your life. Itu kedua, nggak tahu malu. Ada orang nggak malu dirinya tidak bagus kualitasnya. Kita harus punya rasa malu itu. Kalau kita punya rasa malu, kita akan terus mau lebih baik. Benar nggak, Pak? Itu aja kuncinya. Nggak punya 2 elemen itu dalam diri kita, we don't talk about grooming, we don't talk about happiness, we don't talk about future. Nggak ada, udah selesai. Orang itu hanya hidup di bumi, flow dengan keadaan. Oke, tolong kasih tahu one of those top groomings yang you ngajar. Silakan. Jadi yang paling populer. Kalau untuk kelas bank, perempuan gitu ya, anak-anak muda biasanya di makeover. Dia orang nama dress for success. Mereka pasti nomor 1 orang mau diet, mau merawat diri, bilangnya mau sehat. Tetapi deep down di belakang itu mau cakep, ya kan? Jadi mereka mau look good. Karena nggak bohong ketika saya mengajari anak-anak sekolah, ketika program saya dijadikan ekstrakurikuler di salah satu sekolah, itu anak yang pemalu, anak yang diem, tiba-tiba ketika saya makeover, karena saya punya tim salon sendiri, Pak. Saya satu-satunya institusi yang punya tim salon sendiri. Jadi ketika saya ngajar, saya udah langsung benahi di tempat. Tidak mengajarkan teori. Oh, nanti besok bikin nggak sekolah ke salon ya. Nanti rambutnya model gini-gini, baju gini. Enggak. Saya langsung di tempat. Saya permak semuanya. Mereka langsung narsis. Langsung selfie-selfie. Bayangin loh, dari anak yang shy, tiba-tiba jadi narsis. Dan anaknya sampai hari ini luar biasa menjadi public speaking di perusahaan orang tuanya. Dan saya dari mengajar anak-anaknya, 2 company besar di Indonesia, ternyata pimpinannya orang tua mereka. Saya dikasih pekerjaan di perusahaan orang tua mereka hanya karena orang tuanya melihat ada perubahan di anak-anaknya gitu. Kalau untuk anak-anak saya sih pede banget bisa membantu mereka ya, karena kan saya punya 3 anak, Pak, yang saya bentuk sendiri, yang saya didik sendiri, dan jadinya orang bisa lihat sendiri. Nah, sekarang kita menghadapi COVID-19 ya. Banyak orang yang lagi susah, banyak stres ya. Bagaimana Yuli memberi nasihat ke mereka?
Ya, ini saya juga sedikit flashback. Memang keadaan sulit ini, saya mau beri solusi apapun, keadaan akan tetap sulit sih, Pak. Ya, jadi kalau ada orang bilang kasih solusi ini, itu kan cuma teorinya. Tapi kan kenyataannya di lapangan tidak segampang itu menciptakan lapangan pekerjaan, menjual produk, itu tuh nggak gampang. Nah, tapi saya flashback, ini barusan aja, saya tuh dikontak beberapa perusahaan untuk minta webinar. Nah, saya pribadi sebenarnya tidak suka webinar. Makanya saya kan nggak pandai. Pak John minta saya Zoom, saya bilang tunggu dulu, anak saya mau bantu urus nggak? Karena saya nggak pernah gini, dan saya merasa internet kita di sini tuh kurang bagus. Jadi ketika ngomong terputus-putus, saya mood-nya terganggu. Sedangkan menjadi seorang pembicara, mood itu penting banget gitu loh. Nah, jadi mereka kontak saya. Nah, pertanyaan saya lagi mikir, kenapa mereka cari saya? Nah, ini kita persi belajar. Ketika kita membangun karir kita dari awal, ketika kita bekerja, yang kita masih jaga adalah kualitas. Kalau kita memang kualitasnya bagus, keadaan lagi sulit pun masih ada orang cari atau orang pertahankan. Dan saya pun ditawarkan webinar, kan orang pada diskon, Pak. Ketika di keadaan COVID ini, semua pembicara tuh diskon harga. Saya tuh tidak mau. Saya tetap mau harga saya, gitu loh. Ini kan masalah. Karena saya di Indonesia, saya pakai template price. Jadi harga saya pilih di tengah. Untuk perusahaan besar, kayak Bank BI, mereka Bank Mandiri, mereka tuh bilang saya, Yuli kamu tahu nggak, kamu tuh murah dibanding pembicara lain. Ya tahu dong, masa nggak tahu pembicara itu kan teman-teman saya juga ada kenal, saya tahu fee mereka berapa. Tetapi saya sengaja ngambil di tengah, karena gini, supaya perusahaan yang agak di bawah sedang masih bisa push afford saya, yang di atas merem kalau mau pakai saya. Karena supaya grooming ini bisa lebih cepat tersebar juga, Pak. Dan harga saya tuh sudah 7 tahun, dari saya nobody, nggak ada yang kenal, cuma ngaku-ngaku diri guru grooming, sampai saya sudah di Metro TV, saya tetap sama tidak merubahnya. Karena selain ada visi bekerja mencari uang, ada visi social movement yang ingin saya lakukan kan. Jadi saya harus bisa jaga hati saya untuk tidak tergoda gitu loh, main harga ketok-ketok. Kultur di sini kan suka ketok orang. Perusahaan besar lebih mahal, perusahaan murah perusahaan kecil lebih murah. Main harga. Kalau saya udah ada template. Jadi setiap kali orang kontak admin saya mau mengundang saya, template tuh sudah dikasih. Ini template-nya. Satu Indonesia sama harganya. Siapapun kliennya. Nah, itu masih saya bisa pertahankan sampai hari ini gitu loh. Nah, kayak kemarin ada satu perusahaan yang kerjasama dengan saya ingin kupas buku, karena saya ada buku ya Pak, minta 2 jam gitu loh. Ini bukan masalah harga Pak. Terus saya bilang saya nggak mau dengan harga segitu 2 jam, saya mau 1 jam saja. Ini bukan masalah harga, saya kan grooming, guru grooming. Guru grooming itu mengajarkan orang punya standar dalam hidup. Kalau saya tidak bisa menjaga standar saya, terus saya mau ngomong apa ke orang gitu loh. Nah, kadang saya memang orangnya terlalu idealis. Orang idealis itu susah kaya loh, Pak, lama kaya. Terlalu kadang bentuk dengan idealisnya sendiri, prinsipnya sendiri. Tetapi itulah pilihan hidup ya. Itu yang memang saya pilih. Dari dulu saya kerja itu jaga hubungan baik dengan orang, ya kan? Walaupun saya orangnya temperamental, mungkin di circle tertentu temperamental, tapi itulah arti grooming. Grooming adalah kemauan dan kemampuan menempatkan diri sesuai tempat, keadaan, waktu, dan dengan siapa. Jadi saya bisa menempatkan diri, kalau saya butuh orang itu, saya juga harus bisa menahan diri, supaya tidak hubungan rusak, sehingga masih panjang. Kecuali kita udah nggak butuh orang itu, kita mau marah sesuka-suka kita, putus silaturahmi, silakan, itu pilihan. Nah, jadi grooming itu mengajarkan kita pintar-pintar. Artinya lagi juga pandai menempatkan diri berpakaian. Kan nggak bisa semua pakaian kita pakai di satu event, bener nggak? Makanya ada kata baju tidur, baju koktail, baju party, baju kerja, baju ke rumah ibadah, baju ke pasar. Jadi kita mesti memang bisa memakaikan baju itu sesuai keadaan. Sama, kita harus bisa memakai kepribadian kita sesuai dengan keadaan, seperti bunglon. Bunglon kan satu tapi bisa berwarna-warna sesuai keadaan. Apakah itu munafik? Bukan. Kalau munafik kita tidak mengakui kelemahan kita. Tadi barusan saya bilang, saya ini orangnya sebenarnya temperamental. Berarti saya tidak pura-pura orang berjiwa sabar, baik, gitu ya, dipuji orang, oh guru grooming karakternya bagus, enggak. Justru di situ belajarnya. Dari orang yang temperamental, tapi bisa di tempat pekerjaan bersabar, karena tahu itu how it works dalam pekerjaan, itu kan sesuatu yang benar. Gitu loh. Ada kapan kita tahu marah,
Kapan kita tahu tidak boleh marah? Gitu. Oke. Nah, seandainya ada orang approach Yuli ya dan marah-marahin, bagaimana tuh menghadapi orang yang kayak seperti itu? Saya belajar. Saya sekarang udah jadi public figure. Pergi kemana kadang ada yang kenalin walaupun belum se-Indonesia mengenali. Tapi yang menonton, nggak sengaja nonton program saya atau pernah ikut seminar saya, bayangin Pak, kalau berapa puluh perusahaan besar sudah saya pegang, sekali seminar ratusan orang, sudah berapa puluh ribu orang mungkin kenal saya. Ketika orang menyapa, saya lagi belanja. Orang menyapa, guru grooming ya. Nah ini, saya tidak pernah pakai nama saya. Saya selalu membesarkan nama guru grooming, karena yang saya ingin besarkan institusinya, bukan saya pribadinya. Nah, ketika saya tahu orang itu mulai mengenal saya, jadi saya berubah itu dipaksa juga, Pak. Orang marah di luar, orang kurang ajar di luar, orang bersikap tidak baik. Saya ini berusaha menguasai untuk tidak meledak-meledak, karena supaya image itu perlu dijaga. Nah, ini yang kita mesti pelajari. Indonesia sering bilang pencitraan. Kata siapa pencitraan itu tidak boleh dan salah. Seorang pemimpin negara, ketika mereka mau kampanye, mau jadi seorang pemimpin, mereka harus memperlihatkan citra diri yang baik. Kalau tidak mencitrakan diri dengan baik, bagaimana masyarakat bisa mengenal kita dan memilih kita? Jadi kalau masyarakat menyalahkan orang pencitraan, buat saya itu satu kebodohan. Karena lu mesti melihat dan menilai orang dari mana. Kan mesti dari dilihat citra diri. Jadi memang itu part of the game and part of certain jobs untuk pencitraan, citra diri. Nah, sesuatu yang dibiasakan akan menjadi kebiasaan. Karena saya melatih diri saya untuk tidak mempermalukan diri ketika saya marah besar di depan umum, terus ada yang rekam. Selesai nggak, Pak? Karena cuplikan video itu akan tidak lengkap. Karena orang kan hanya ngambil sekutip. Orang tidak melihat awal dan akhirnya. Awalnya penyebabnya apa, terus saya endingnya seperti apa, sudah berdamai, orang sudah tidak lihat. Orang rekamnya lagi saya ngamuk. Nah, karena ada ketakutan itu yang saya bangun hancur hanya suatu letupan di depan umum, kan saya harus jaga. Mau marah sama anak, mau sama siapa, tahan gitu loh di depan umum. Dan kebetulan anak-anak juga sudah ngerti karir maminya begini, mereka juga support ya. Jadi suka bilang, jangan pancing-pancing untuk ribut-ribut di muka umum, nanti keluar yang tidak enak, rusak semuanya. Apa kata pepatah Indonesia, karena titik sebelanga, karena titik rusak sebelanga. Jadi memang semua orang harus bisa membiasakan untuk image yang bagus. Jadi pada dasarnya, don't answer it, just ignore that person, correct? Bisa ngomong bye-bye, Pak. Jadi bisa dengan gini, orang tuh marah kan banyak nada. Bisa teriak atau tegas. Marah pun sebenarnya tidak salah. Kalau masyarakat bilang marah itu salah, itu bodoh. Karena orang sedih menangis, orang senang tertawa, orang marah meluap. Yang tidak boleh adalah mengeluarkan kata-kata menghina orang, menyakiti orang. Itu yang nggak boleh. Yang ngawur marahnya ngomongnya kemana-mana. Itu tidak cerdas. Gitu loh. Tapi kalau marah meluap mah, ya itu. Masa ada orang marah, masa begitu? Kan nggak ada nada begitu. Kalau marah ya meluap. Gitu. Tapi yang penting jangan nyakitin orang dan jangan hina orang. Kata-kata kasar tuh nggak ada. Itu yang benar. Masih bisa dibenarkan ya Pak, kalau menurut saya. Gitu. Nggak ada manusia nggak boleh marah. Aneh kan? Seandainya ada seorang miskin yang approach seorang yang berpendidikan dan juga kaya ya, bagaimana tuh menghadapi orang yang kaya dan cerdas dan atau mungkin ada banyak education gelar ya? Silakan. Maksudnya, ulang lagi saya kurang paham. Ada orang kaya beredukasi tinggi. Saya kasih contoh ya, di Amerika kalau orang seandainya jadi garbage man gitu ya, itu kan mereka juga digaji tinggi kan ya. Jadi kita nggak menganggap mereka itu rendah, kita menganggap mereka sama ya. Di Indonesia mungkin agak lain culture-nya daripada Amerika ya. Jadi mereka pertama mungkin lihat, oh ini orang kaya atau tidak kaya atau berpendidikan. Sebab di Indonesia terkenal dengan ada PhD, ada doktorat, ada macam-macam lebih panjang degree-nya lebih bagus. Sedangkan di Amerika kan mungkin culture-nya lain ya. Bagaimana tuh untuk orang yang tidak berpendidikan dan juga tidak kaya ya, bagaimana menghadapi semacam orang kayak gitu? Sorry ya,
Pertanyaan bagus. Anda bisa bertanya gitu karena Anda orang Indonesia juga asalnya. Jadi tahu ada gap perbedaan pekerjaan antara negara berkembang dan negara maju. Negara maju itu orang yang high paid justru banyak duit. Di negara berkembang seperti Indonesia itu orang yang low class, yang uneducated, kerjain angkat-angkat sampah. Nah, ini yang saya sering bahas di seminar, Pak. Kenapa di Amerika orang itu bisa menghargai orang lebih baik daripada di sini? Ya, bukan karena mereka sekolah tinggi, bukan karena mereka lebih hebat dari orang Indonesia, bukan. Tapi karena mereka punya hukum hak asasi manusia yang jalan. Kita berani hina orang di toko, kita dilaporkan, dipidanakan. Jadi kasus hukum, bisa dihukum, ya kan? Saya rasa nggak semua karakter orang Amerika juga bagus, buktinya ada kejadian rasis segala, ya kan? Nah, tetapi di Indonesia, itu kadang tidak berjalan. Ketika si kaya menghina yang miskin ke toko, bahkan penjaga toko aja bisa menghina kita yang beli, datang tanpa baju keren, Pak. Tanpa baju keren, dia bisa melihat kita tuh tidak menganggap. Bayangin loh, seorang penjaga toko loh, mereka yang kelas pekerja gitu kan. Nah, itu tidak ada hukumnya, kecuali cuma bisa marah kita yang punya uang kadang, ya kan. Nah, yang di bawah dihina mau lapor ke siapa, Pak? Mau dilapor ke siapa, benar nggak? Nah, jadi karena hukumnya ini tidak ada tempat pelaporan yang jelas, itu kan lewat aja tiap hari. Jadi kultur itu terus bertahan dan berkembang. Coba kalau ada hukum seperti di negara maju, bisa lapor. Orang kan takut. Jadi yang membuat orang menyetop diri itu adalah rules, law. Takut. Di Singapura, apakah orang Singapura lebih baik dari orang di dunia lainnya? Tidak buang sampah sembarangan. Ya bukan, karena nggak mau hilang duit, kalau buang sampah sembarangan kena denda. Jadi faktor law ini, rules ini juga penting banget untuk membuat orang tahan diri. Sama ketika kita berbisnis, kenapa kita bikin MOU, ya kan? Karena itu batasan yang sudah menjaga diri kita untuk nggak cross boundary. Nah, dasarnya tuh dari situ aja, gitu. Oke, terima kasih. Pesan terakhir dari Yuli apa untuk pemirsa Kabari? Untuk para diaspora ya, orang-orang Indonesia yang di Amerika. Ya, saya yakin orang-orang Indonesia yang walaupun udah pindah ke Amerika, sudah jadi warga negara Amerika, hati dan cinta kita itu nggak bisa dibohong buat bangsa kita ya. Mereka kadang yang di Indonesia tidak mengerti bahwa kita tuh benar-benar peduli sama Indonesia. Ya, status boleh warga negara Amerika, tapi hati, pikiran tuh masih ingin Indonesia lebih maju. Nah, mungkin ya di sana orang-orang Indonesia juga bisa membawa nama Indonesia gitu loh. Kemana-mana masih bilang, ya saya orang Indonesia, dari Indonesia, dan mulai menceritakan kenapa Indonesia ini bisa begini, begitu. Maka kita perlu punya knowledge gitu. Jadi orang mengenal bangsa kita di luar sana. Gitu. Kalau bukan kita-kita yang bisa yang di luar negeri dan bisa keluar negeri menceritakan Indonesia, siapa lagi? Kan mayoritas rakyat kita 70% itu kan dalam kemiskinan. Mereka nggak capable untuk mempromosikan Indonesia di luar negeri. Yang 30% ini aja yang bisa. Nah, dengan begitu bisa membantu Indonesia lebih populer di negara orang dan lebih memahami keadaan Indonesia gitu. Dan untuk diaspora Indonesia yang ingin belajar dari Yuli, apakah bisa memberi kontak informasi atau website? Mereka bisa ke gurugrooming.com, ke Instagramnya Guru Grooming, atau ke YouTube-nya Guru Grooming Indonesia. Itu yang di YouTube udah pasti free. Tapi kan kalau untuk buku, ada e-booknya. Di gramedia.ebook.com tuh ada e-bukunya aku. Jadi nggak usah fisik lagi, kan kirim-kirim repot sekarang. Tapi fisik tetap ada, some people masih senang pegang buku baca ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Yuli untuk memberi nasihat ke kita semua. Dan untuk pemirsa Kabari, saya John Uy. Dan jangan lupa klik Kabari YouTube. Sampai kita berjumpa lagi.